Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinita Agustina Sari, calon guru penggerak Angkatan 9 SDN Kertasari, Kabupaten Cianjur, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut merupakan penyebaran pemahaman kepada guru SDN Kertasari tentang budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kertasari, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru SDN Kertasari. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi CGP Angkatan 9. Salawat serta salam maghfirah terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa untuk para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum kita mulai acara ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Kertasari. Sebelum memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari teman sejawat SDN Kertasari kepada Ibu Mirta Duhritarati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kertasari beserta Dewan Guru yang kami cintai. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat berkumpul dalam rapat destinasi CGP Angkatan 9, yaitu rekan kita atau Ibu Kepala Sekolah kita akan memaparkan tentang budaya positif, yang mana kita harus mendukung dan kita ikuti dengan sesama. Maka dari itu kita harus mendukungnya dan mengikuti dengan baik supaya dalam acara ini lancar dan baik untuk mensukseskan Ibu Kepala kita, yaitu tentang CGP Angkatan yang ke-9. Mudah-mudahan beliau menjadi benar-benar menjadi CGP yang baik dan sukses. Rupanya hanya sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu Nita yang sudah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan tentang diseminasi angkatan CGP Angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Kertasari. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara Ibu Mahasiswa, dan terima kasih kepada Dewan Guru yang telah menyempatkan waktu untuk saya memaparkan budaya positif di SDN Kertasari. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sampai detik ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan
dan tentunya mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang melimpah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ibu dan Bapak, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih karena mungkin dengan dukungan Ibu dan Bapak Guru SDN Kertasari saya bisa sampai di tahap ini, yaitu di tahap nomor 1.4 yang harus dilaksanakan diseminasi, yaitu praktik baik terhadap Ibu dan Bapak tentang budaya positif. Nah, Ibu dan Bapak, sebelum lanjut kepada budaya positif, kiranya Ibu dan Bapak mengetahui atau tahu nggak apa sih contoh budaya positif itu, gitu. Ada yang tahu nggak apa sih budaya positif itu? Jadi sebelum saya lanjut kepada materi, gitu, ingin tahu budaya positif itu contohnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Disiplin, terus apa lagi? Budaya positif yang ada di SDN Kertasari. 5S apa saja Pak? Boleh? Ini budaya positif. Budaya positif yang kita terapkan di SDN Kertasari salah satunya itu 5S. 5S itu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Terima kasih, betul sekali. Selain 5S dan disiplin tadi yang dikatakan oleh Bu Popon dan Pak Gimpin, ada lagi enggak? Apa sih budaya positif itu yang sudah terlaksana gitu di ya? Boleh pakai ini biar terdengar. Ya, Bu Mas. Budaya positif itu kebiasaan yang biasa dilakukan di sekolah. Contohnya seperti baris di depan kelas, ya, saat duduk. Terus lagi nanti pas masuk kelas itu menyanyikan lagu wajib, membacakan doa pendek. Iya. Alhamdulillah ya, ternyata budaya positif di SDN Kertasari sudah terpampang nyata. Aksi nyatanya sudah real ya. Ibu dan Bapak itu merupakan intermezzo atau pengantar dalam saya memaparkan materi. Mungkin Ibu dan Bapak sudah mengenal saya. Saya merupakan CGP Angkatan 9, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Kertasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Saya bernama Trinita Agustina Sari, yang menjadi guru di SDN Kertasari. Baik, Ibu dan Bapak, betul yang dikatakan tadi oleh Ibu dan Bapak bahwa budaya positif itu diantaranya disiplin, kemudian 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, itu sudah membudaya di SD kita ya. Alhamdulillah sekali. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang menuju kepada arah yang positif. Nah, di sini konsep inti budaya positif diantaranya ada disiplin positif, paradigma perubahan, nilai kebajikan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, teori kontrol kebutuhan dasar manusia, hukuman dan penghargaan, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, baik Ibu dan Bapak, dari konsep budaya positif tersebut, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma baru, masih serba baru. Kita sudah mengenal yang namanya kurikulum merdeka, betul? Ya, kurikulum merdeka. Baik, kurikulum merdeka kita SDN khusus SDN Kertasari itu baru berapa? 1 tahun ya? Baru 1 tahun menjalani kurikulum merdeka yang asalnya kurikulum 2013. Nah, kita itu sesuai dengan perkembangan zaman dan mengikuti zaman pula bahwa kurikulumnya itu harus kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran atau kurikulum merdeka yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Kemudian Bapak, profil pelajar Pancasila itu memiliki budaya positif, memiliki nilai-nilai positif. Yang pertama tadi apa? Beriman dan
beriman dan bertakwa, betul sekali. Di sini nilai kebijakan yang ada pada profil Pancasila yaitu beriman dan bertakwa menjadi dasar bagi murid-murid kita, peserta didik kita untuk menjadi insan yang mulia, menjadi manusia-manusia yang berkarakter. Tentunya kita sebagai guru, sebagai peserta didik itu menginginkan atau mempunyai cita-cita mencerdaskan anak bangsa yang beriman, karena dasar dari dasar dari sebuah mental atau karakter pada manusia adalah iman. Kalau imannya sudah kuat, insya Allah karakter budi pekertinya akan bagus juga ya. Kemudian yaitu berkebinekaan global. Nah, Ibu dan Bapak, berkebinekaan global di sini, Ibu peserta didik itu harus pemikirannya terbuka, terutama pendidiknya. Ibu dan Bapak guru itu jangan stuck di sini saja. Ibu dan Bapak guru harus pakai kalah di Sunda nama. Kudu kersa nilaian ilmu baru, referensi baru, tidak monoton di situ-situ saja. Jadi sekarang itu zamannya mulai IT, kita manfaatkan medsos, media sosial itu untuk mencari ilmu-ilmu atau pengetahuan dan metode-metode yang bisa diterapkan kepada peserta didik sehingga kita menjadi guru atau pendidik yang kreatif dan inovatif. Itu yang diharapkan ya. Kemudian yaitu bergotong royong. Nah, di sini kata bergotong royong di sini peserta didik atau ibu dan bapak gurunya itu diharapkan bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam menciptakan suasana sekolah yang kondusif, baik itu di kelas, baik itu di sekolah, itu harus semua bergotong royong. Karena prinsip kita adalah bahwa segala sesuatu tanpa kita tidak bisa mengerjakan sendiri tanpa didukung atau bekerja sama dengan orang lain. Kemudian kreatif. Nah, ibu bapak guru dituntut menjadi guru yang kreatif, tidak toh dengan RPP atau dengan konsep-konsep yang monoton. Jadi guru kurang alim teh istilah lama duduk manis. Nah, seperti Pak Ginggin itu. Nah, si cakep berarti itu saya sedang memaparkan contoh yang sama karena Pak Ginggin cuma mendengarkan saya tanpa ada baliknya gitu ya. Tenang Pak Ginggin, nanti Pak Ginggin bisa bergerak, tidak cakep sampai malam seperti itu. Baik. Jadi ibu dan bapak harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, sekreatif mungkin, seinovatif mungkin. Ibu dan bapak bisa belajar di luar kelas tanpa harus diam di kelas atau di kelas kayak gitu. Dan ibu dan bapak untuk pemikiran yang sekarang itu biarkan siswa inginnya seperti apa sih. Kita hanya saja, kita hanya mengarahkan saja supaya tidak keluar dari koridor-koridor yang baik gitu ya. Jadi anak biarkan ingin misalnya, saya ingin belajarnya di luar, di bawah pohon misalnya untuk pelajaran IPA. Kok panas, ribut gitu. Enggak, tapi kita giring, ayo. Jadi sehingga apa yang mereka inginkan istilahnya memberikan dampak positif juga. Mungkin saja kalau di kelas kalau di pasiman praktek IPA mendelebet karena master kamu kali karena tidak ada objek nyatanya. Tapi kalau misalnya di luar ada objek nyatanya boleh ya dilaksanakan. Itu untuk kreatif. Kemudian biasanya kalau guru kreatif muridnya oke kreatif lanjut. Betul tidak? Biasanya kalau misalnya guru korek, muridnya oke ngiring korek dan nyontok di murid guru seperti itu. Kemudian bernalar kritis. Ibu dan bapak ciptakan suasana pembelajaran yang anak ingin berpikir tingkat biasa hot dan biasakan anak tidak dijejali dengan pernyataan
itu benar, tapi menurut anak salah gitu ya. Jadi kita harus menciptakan suasana yang istilahnya siswa yang bisa mempunyai pendapat sendiri. Jadi bisa mengungkapkan. Terkadang kalau misalnya anak zaman sekarang itu biasanya lamun ditaros kayak izin, kedua tidak terbiasa karena mungkin di dalam metode pembelajarannya tidak membiasakan anak untuk untuk bertanya dan menjawab. Nah, sekarang ubah mindset kita, biarkan anak sebanyak mungkin bertanya dan biarkan anak sebanyak mungkin untuk menjawab. Jadi kalau misalnya ada anak yang bertanya, jawabnya oleh anak lagi, tidak oleh ibu guru. Baru ibu guru hanya melampungkan atau meluruskan saja. Kemudian mandiri. Jadikan peserta didik yang mandiri, tidak tergantung pada gurunya, tidak tergantung pada orang tuanya. Nah, dimensi profil Pancasila itu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang ada pada kurikulum Merdeka. Lanjut. Di sini budaya positif tadi dikatakan sudah ada ya, budaya positif. Kata positifnya sudah ada di dalam profil Pancasila. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal, di antaranya yang tadi yang di berkebinekaan global, berketuhanan yang maha esa, mandiri, religius, kemudian inovatif, bernalar kritis, itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Ibu dan Bapak, nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai moral yang berlaku secara umum di semua tempat dan semua zaman. Betul tidak? Ada pendapat lain enggak? Gini misalnya di Indonesia mah gotong royong, atau misalnya di Indonesia mah yang diutamakan itu yaitu yang tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah di negara lain itu berbeda? Tentunya sebuah negara itu mempunyai keyakinannya masing-masing, dan pasti keyakinan merupakan yang pertama di tahapan yang pertama ya. Lanjut. Nah, udah Bapak, di sini ada nilai contoh nilai kebajikan universal. Di yang tadi yaitu profil pelajar Pancasila sudah dibahas. Kemudian sikap murid. Nah, kita ingin menciptakan murid yang mempunyai nilai kebajikan. Yang pertama yaitu toleransi. Jadi tong sampai ke ayat kieu. Contoh, ada adik kelasnya jatuh di liwat atau disenserikeun di liwat. Nah, kita merubah mindsetnya. Kalau ada adik kelasnya jatuh, contohnya ini mah dirangkul. Adik kenapa jatuh? Ayo sini dulu gitu. Ayah sini gitu. Pernah tinggal gitu. Jadi toleransi nanti ayah gitu. Rasa kasih sayangnya itu ada gitu terhadap teman. Pernah nggak sih lihat anak seperti itu sekarang? Ada, oke. Ada ya. Iya. Kemudian ada rasa hormat. Ibu dan Bapak tumbuhkan rasa hormat. Tadi betul kata ada pembiasaan di sebelum pembelajaran itu, ada pembiasaan yang menuju ke hal yang baik, rasa hormat. Sekarang itu kita dituntut melek IT. Anak-anak dituntut harus bisa ber-IT. Tapi di sisi lain emosi, bukan emosinya kita harus bisa menyaring menyaring, jangan sampai kebudayaan asing masuk itu tidak disaring oleh kita. Kita sebagai pendidik yang harus menyaringnya. Rasa hormat yang saya rasakan dari zaman dulu Ibu dan Bapak, rasa hormat terhadap orang tua itu sangat dijunjung sekali. Kalau kita lewat di depan orang tua itu badan rengkuh, kemudian mengucapkan salam atau tidak sungkaman. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang kalau misalnya lewat orang tua lupa gitu ya, bisa, tapi tidak sebagian. Tapi alhamdulillah untuk di SDN Kertasari itu tidak nampak karena siswa-siswinya
itu religius, sehingga setiap bertemu dengan guru tidak seperti itu ya. Terutama ibu bapak gurunya sangat mencerminkan budaya positif sekali. Kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Komitmen itu harus ada pada sikap murid. Jadi ibu dan bapak, kita tugasnya bukan hanya bikin RPP saja, bukan hanya istilah mengajar, ngitung, maca, nulis, ngitung saja, tapi tugas kita yaitu membentuk karakter. Kenapa? Karakter utama. Karena kalau misalnya seorang manusia atau murid yang sudah membentuk karakter yang baik, insya Allah akan mengikuti dengan kecerdasan emosional yang bagus. Jadi terkadang anak-anak kalau karakternya kurang baik dalam pengelolaan kelas atau dalam pembelajaran juga itu tidak baik. Pertama, kurang sabar. Nah, sabar sama karena tidak sabar, karena karakternya kurang baik, tutup, udah seperti itu. Tapi kalau misalnya dia mempunyai karakter yang bagus, dia bertanggung jawab, sebelum dia selesai melaksanakan tugas, mungkin mau hotel kabatul, tidak akan mengganggu teman yang lain karena dia mempunyai karakter yang sudah baik ya. Kemudian di sini ada 9 pilar karakter. Sebelum ke Polri Pancasila kan dulu pernah ada 9 karakter ya, sebelum kita ke kurikulum Merdeka Belajar. Cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, santun, dermawan, suka menolong, kepemimpinan, keadilan, baik rendah hati, toleransi, kedamaian, kesatuan. Kemudian menurut the seven essential virtues, yaitu building moral intelligence, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ibu dan bapak bisa kita lihat di sini nilai kebajikan universal, baik itu di Indonesia ataupun di luar, tetap pada dasarnya kita harus toleransi. Di dalam setiap nilai kebajikan, di sini toleransi ada, kemudian rasa hormat ada, kemudian empati ada ya. Nah, itu merupakan contoh nilai kebajikan besar. Lanjut, disiplin positif. Menurut Dian Jost dalam bukunya Restitusi School Discipline, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi kata disiplin juga berasal dari kata akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ibu dan bapak, di sini kita harus makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak ibu dan bapak? Jawab. Lamun kita kata disiplin saja, apa yang terbenak dari pikiran ibu dan bapak? Apa itu disiplin? Mengikuti aturan yang telah ditentukan di sekolah maupun di rumah. Di sekolah maupun di rumah. Ya, itulah disiplin. Kemudian baik waktu maupun dalam belajar. Baik waktu maupun dalam belajar. Ada lagi? Terima kasih Ibu. Ya, betul sekali. Ya, disiplin itu mematuhi aturan. Ada lagi? Bu Popon katanya. Pak Yari, apa itu disiplin? Baik itu. Ya. Disiplin menurut saya yaitu mengikuti aturan yang sudah ada dan dijalankan.
Ya, jadi kata aturan itu ya, mengikuti aturan yang sudah ada. Baik. Ya, Bu Bapak. Terima kasih Pak. Ya, betul sekali. Biasanya kita mengenal kata disiplin itu lengkap dengan kata aturan yang harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi pasti kena hukuman atau misalnya kena sanksi, betul? Iya, baik. Bu Bapak, apa itu disiplin? Yang terlintas di kepala saya ketika mendengar kata disiplin pasti mendengar kata hukuman. Hukuman terus mengenal. Lamun misalnya ada disiplin pasti dihukum, betul. Lamun tengah sepatu ke sekolah lari seperti itu ya. Kalau misalnya kita kata disiplin itu biasanya setiap hari Senin kita suka melihat anak-anak yang tidak menggunakan topi karena aturan dalam upacara bendera itu anak laki-laki harus menggunakan topi. Apabila misalnya tidak menggunakan topi, kita anak-anak dikedepankan supaya menjadi jerak. Seperti itu? Iya, betul sekali. Iya, betul Ibu dan Bapak. Pasti terpikir di benak Ibu dan Bapak bahwa disiplin itu dengan aturan dan hukuman. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan dengan kata disiplin dengan kata tertib, aturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sudah sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, Ibu dan Bapak. Nah, ini nih. Jadi di disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam budaya positif sekarang itu Ibu dan Bapak dituntut tidak ada yang namanya hukuman. Tidak ada yang gini. Kalau misalnya contoh, kalau misalnya menggunakan helm, kita berkendara wajib menggunakan helm. Itu aturan apa kesepakatan? Misalnya aturan. Kalau bisa tidak menggunakan helm, dikenakan sanksi. Sanksinya naon? Ditilang. Ya seperti itu. Itu merupakan hukuman ya. Jadi pokoknya terhuyung terang menggunakan helm berarti tidak dihukum atau tidak ditilang. Kami tidak gunakan pasti ditilang. Karena bayangkan alasan sudah 1 meter atau tidak. Tapi nanti diri tadinya apa dengan menggunakan helm teh? Angger, ada polisinya nyumput, prit, ada aturan gitu kan seperti itu. Tidak ada kesepakatan antara polisi dan kita. Pokoknya langsung ke warung, terkadang menggunakan helm Pak, dia sok ditilang. Oh dia dibayar malah kesepakatan jelas. Tapi kalau aturan tidak ada ya seperti itu. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai. Iya. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, betul tidak? Jadi misalnya leres tadi kadang mati helm kulantaran helmnya ditambut di bumi teh ngaruh helm deui keluar tuh bingung makanya dia budak panas kudu ka oke makanya kayak rajian kudu kumaha kan gitu itu merasa nyaman tidak nyaman kan adanya aturan seperti itu. Nah adanya aturan seperti itu merasakan ketidaknyaman kepada kita padahal kita melanggarnya bukan artinya kita niat melanggar kan. Coba kalau misalnya aturannya bisa disepakati aturnya Bapak pokoknya nama bisa nego. Ada nggak aturan yang bisa nego? Ada nggak aturan yang bisa nego? Rata-rata aturan mampu ya. Kok kalau tidak melaksanakan kena sanksi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk pencapaian kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus disiplin. Jadi di zaman dahulu oge kudu disiplin namun di sana hoyong ningkatkeun barangkali anu sukses anu hebat dunia akhirat. Jadi kudu disiplin. Tapi paradigma disiplin di sini dirubah yang Bapak tidak disiplin lagi. Jika tadi terikat dengan aturan. Nah, kita akan pelajari nanti ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin
sendiri. Yang memiliki motivasi internal, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi gini, tumbuhkan rasa disiplin pada murid-murid kita tanpa kita harus kasih tahu, sadar diri. Jadi menumbuhkan rasa motivasi internal itu sangat susah ya, Ibu dan Bapak, sangat susah sekali. Kenapa? Karena yang namanya motivasi internal itu muncul dari diri sendiri. Kadang kita berpikir bahwa murid kalau dibentuk oleh kita, disuruh oleh kita akan nurut. Kan kayak gitunya, misalnya kamu kalau misalnya tidak memakai topi lagi, maka kamu nanti minggu depan akan dihukum. Nah, seperti itu. Apakah mungkin murid itu akan menggunakan topi? Itu kan hanya sesaat saja mungkin ya. Mungkin pada hari itu saja dia takutnya, minggu depan hilang dari karena motivasi dari diri dalam diri itu tidak ada gitu ya. Jadi inti dari disiplin di sini yaitu disiplin diri, motivasi internal. Nah, teori kontrol. Setiap orang punya kontrol kendali atas dirinya sendiri. Yakin tidak? Yakin tidak? Coba saya praktekkan. Bu, Ibu dan Bapak genggamkan tangannya. Tapi Ibu harus yakin bahwa Ibu tidak akan tergoda oleh saya. Ya, misalnya ini. Sok Bu, ayeuna. Ibu dan Bapak coba buka tangannya. Nah, robot kemet. Tanamkan pada diri Anda tidak mau membuka kepala kanan, tetapi pada dipengaruhi ya. Bu, Pak, coba panggaraukeun pipi nu Ibu sareng Bapak garok. Atuh teu. Bu, Pak, pamili salam kali salam. Nah, pandangannya biasanya sakumaha. Oke, Bapak dingin satu, tadi awal dua. Kemudian, Bu, Pak, kalau misalnya meminta uang, anak-anak biasanya tangannya seperti apa sih? Kemudian gini, Ibu dan Bapak kalau berdoa, kata Allah, doa orang kaya yang cita-cita Allah, cing, kalau misalnya berdoa, tangannya seperti apa sih? Berdoa itu tangannya harus diginiin, Ibu dan Bapak sok coba diginiin, sok giniin tangannya. Nah itu contoh Ibu dan Bapak. Terima kasih Ibu dan Bapak, tepuk tangan. Ibu dan Bapak itu contoh dari keyakinan bahwa biasanya kita itu berhasil halusinasi bahwa murid yang kita ajarkan akan nurut kepada kita. Misalnya jika tadi buka kan itu, karena itu Ibu sudah punya keyakinan pada diri Ibu. Tadi yang pertama, cek Ibu kudu yakin kata genggaman kanan atau ketika muka kan gitu ya. Tapi kan kalau misalnya anak tidak mempunyai motivasi internal, maka akan dibuka. Karena kan pengaruh oleh saya yang suruh membuka. Jadi seperti itu hanya sesaat saja. Tapi kalau misalnya Ibu dan Bapak mempunyai motivasi internal, bahwa saya maka akan tumbuh seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini bahwa realitas kebutuhan dari stimulus respon yaitu kebutuhan kita berbeda. Jadi waktu stimulus respon kebutuhan itu sama, tapi menurut teori kontrol kebutuhan itu berbeda. Contoh ya, dulu kita kalau belajar berpikir bahwa kebutuhan itu sama dalam satu kelas. Nah sekarang
perubahan bahwa dalam satu kelas kebutuhan anak itu berbeda, sehingga kita harus berkreatif mungkin mencari cara agar semua kebutuhan anak yang berbeda-beda tersebut bisa terpenuhi. Itu pada stimulus teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam stimulus respon, kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak tadi dulu mah udah itu dulu ke orang pokok nama kudu yang orang kudu orang zaman kayak nama itu. Jadi kita hanya sebagai mengarahkan saja, tetap anak yang mempunyai kontrol diri sendiri. Lanjut Bu. Teori motivasi. Seseorang melakukan sesuatu karena adanya suatu dorongan, betul tidak? Contohnya seperti apa? Ada yang bisa mengatakan? Seseorang melakukan sesuatu karena ada suatu dorongan. Contoh Abdi. Saya mengikuti jalan guru penggerak karena ada dorongan dari teman saya. Kemudian ada dorongan contoh-contoh yang sudah ada. Dan dorongan ingin mengembangkan kompetensi dulu. Kompetensi diri. Itu merupakan motivasi saya menjadi calon guru penggerak. Contoh yang lain ada enggak? Misalkan seorang siswa mengerjakan tugas supaya dia menjadi siswa berprestasi dan pada akhirnya mendapat hadiah. Misalkan itu dorongan salah satunya. Ya, betul sekali. Ya, betul. Jadi segala sesuatu itu harus ada motivasi sehingga akan terbentuk sesuatu yang positif. Seorang melakukan sesuatu karena adanya suatu dorongan itu merupakan motivasi diri. Ya, betul. Kemudian menurut Dinesh Ghosh dalam bukunya Restitution School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, betul tidak? Jadi kumaha caranya menghindari hukuman kan gitu. Oh berarti orang kudu pakai helm gitu ya. Kemudian 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, betul? Jadi gini, saya tadi contoh dari Bu Popon bahwa anak tersebut belajar karena ingin menjadi juara, itu kan mendapat imbalan. Kemudian 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menimbulkan rasa percaya diri, saya ingin seperti ini, saya ingin menjadi sukses, itu mungkin akan memotivasi dirinya supaya lebih baik lagi. Hukuman dan penghargaan. Nih, ini yang mungkin menurut saya menarik. Apakah menarik juga menurut Bapak Ibu? Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan beda atau sama? Beda atau sama? Beda. Beda. Ada yang mengatakan sama? Oke. Ada yang mengatakan sama? Ada yang mengatakan beda? Apa bedanya hukuman dan penghargaan? Ada yang bisa mengatakan apa bedanya hukuman dengan penghargaan? Boleh? Apa itu hukuman? Apa itu penghargaan? Boleh? Pagi? Ya. Menurut saya kalau hukuman itu biasa disebutkan dengan punishment. Kalau penghargaan itu reward. Reward. Contohnya? Contoh hukuman misalnya anak tidak disiplin, melanggar kedisiplinan atau aturan pasti akan dihukum atau dikasih punishment. Dan bila anak membuat hal yang bagus, positif, pasti akan diberi penghargaan minimal dengan verbal oleh gurunya, misalnya oh kamu bagus, kamu baik. Itu salah satu penghargaan yang paling sederhana. Ya baik, terima kasih. Yaitu menurut Pak Dini hukuman dan penghargaan itu berbeda. Ibu dan Bapak,
Memiliki nilai-nilai positif. Yang pertama tadi apa? Apa? Beriman dan bertakwa. Betul sekali. Di sini nilai kebijakan yang ada pada profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, menjadi dasar bagi murid-murid kita, peserta didik kita untuk menjadi insan yang mulia, menjadi manusia-manusia yang berkarakter. Tentunya kita sebagai guru, sebagai peserta didik itu menginginkan atau mempunyai cita-cita mencerdaskan anak bangsa yang beriman, karena dasar dari dasar dari sebuah mental atau karakter pada manusia adalah iman. Kalau imannya sudah kuat, insya Allah karakter budi pekertinya akan bagus juga ya. Kemudian yaitu berkebinekaan global. Nah, Ibu dan Bapak, berkebinekaan global di sini, Ibu peserta didik itu harus pemikirannya terbuka, terutama pendidiknya. Ibu dan Bapak guru itu jangan stuck di sini saja. Ibu dan Bapak guru harus pakai kalah di Sunda nama. Kudu kersa nilaian ilmu baru, referensi baru, tidak monoton di situ-situ saja. Jadi sekarang itu zamannya melek IT, kita manfaatkan medsos, media sosial itu untuk mencari ilmu-ilmu atau pengetahuan dan metode-metode yang bisa diterapkan kepada peserta didik sehingga kita menjadi guru atau pendidik yang kreatif dan inovatif. Itu yang diharapkan ya. Kemudian yaitu bergotong royong. Nah, di sini kata bergotong royong di sini peserta didik atau ibu dan bapak gurunya itu diharapkan bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam menciptakan suasana sekolah yang kondusif, baik itu di kelas, baik itu di sekolah, itu harus semua bergotong royong. Karena prinsip kita adalah bahwa segala sesuatu tanpa kita tidak bisa mengerjakan sendiri tanpa didukung atau bekerja sama dengan orang lain. Kemudian kreatif. Nah, ibu bapak guru dituntut menjadi guru yang kreatif, tidak toh dengan RPP atau dengan konsep-konsep yang monoton. Jadi guru mengurang kali teh istilah nama duduk manis. Nah, seperti Pak Gim itu. Nah, si kakak berarti itu saya sedang memaparkan contoh yang sama karena Pak Gim cuma mendengarkan saya tanpa ada baliknya gitu ya. Tenang Pak Gim, nanti Pak Gim bisa bergerak. Tidak kok sampai malam seperti itu. Baik. Jadi ibu dan bapak harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, sekreatif mungkin, seinovatif mungkin. Ibu dan bapak bisa belajar di luar kelas tanpa harus diam di kelas atau di kelas kayak gitu. Dan ibu dan bapak untuk pemikiran yang sekarang itu biarkan siswa inginnya seperti apa sih? Kita hanya memvalidasi saja. Kita hanya mengarahkan saja supaya tidak keluar dari koridor-koridor yang baik gitu ya. Jadi anak biarkan ingin misalnya, saya ingin belajarnya di luar di bawah pohon misalnya untuk pelajaran IPA. Kok panas? Ribut gitu. Enggak, tapi kita gini, ayo. Jadi sehingga apa yang mereka inginkan istilahnya memberikan dampak positif juga. Mungkin saja kalau di kelas kalau di pasiman praktek mentelebet karena masyarakat kamu kali karena tidak ada objek nyatanya. Tapi kalau misalnya di luar ada objek nyatanya boleh ya dilaksanakan. Itu untuk kreatif. Kemudian biasanya kalau guru kreatif, murid nawe atau kreatif lanjut. Betul tidak? Biasanya kalau misalnya guru ngorek, murid nawe harus ngiring ngorek dan nyontok murid guru seperti itu. Kemudian bernalar kritis. Ibu dan bapak ciptakan suasana pembelajaran yang anak ingin berpikir
tingkat biasa hot dan biasakan anak tidak dijejali dengan pernyataan-pernyataan yang menurut kita itu benar, tapi menurut anak salah gitu ya. Jadi kita harus menciptakan suasana yang istilahnya siswa yang bisa mempunyai pendapat sendiri. Jadi bisa mengungkapkan. Terkadang kalau misalnya anak zaman sekarang itu biasanya lamun ditaros kayak izin, kedua tidak terbiasa karena mungkin di dalam metode pembelajarannya tidak membiasakan anak untuk untuk bertanya dan menjawab. Nah, sekarang ubah mindset kita, biarkan anak sebanyak mungkin bertanya dan biarkan anak sebanyak mungkin untuk menjawab. Jadi kalau misalnya ada anak yang bertanya, jawabnya oleh anak lagi, tidak oleh ibu guru. Baru ibu guru hanya melampungkan atau meluruskan saja. Kemudian mandiri. Jadikan peserta didik yang mandiri, tidak tergantung pada gurunya, tidak tergantung pada orang tuanya. Nah, dimensi profil Pancasila itu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang ada pada kurikulum Merdeka. Lanjut. Di sini budaya positif tadi dikatakan sudah ada ya, budaya positif. Kata positifnya sudah ada di dalam profil Pancasila. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal, di antaranya yang tadi yang di berkebinekaan global, berketuhanan yang maha esa, mandiri, religius, kemudian inovatif, bernalar kritis, itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Ibu dan Bapak, nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai moral yang berlaku secara umum di semua tempat dan semua zaman. Betul tidak? Ada pendapat lain enggak? Gini misalnya di Indonesia mah gotong royong, atau misalnya di Indonesia mah yang diutamakan itu yaitu yang tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah di negara lain itu berbeda? Tentunya sebuah negara itu mempunyai keyakinannya masing-masing, dan pasti keyakinan merupakan yang pertama di tahapan yang pertama ya. Lanjut. Nah, udah Bapak, di sini ada nilai contoh nilai kebajikan universal. Di yang tadi yaitu profil pelajar Pancasila sudah dibahas. Kemudian sikap murid. Nah, kita ingin menciptakan murid yang mempunyai nilai kebajikan. Yang pertama yaitu toleransi. Jadi tong sampai ke ayam kieu. Contoh, ada adik kelasnya jatuh di liwat atau disensedikan di mana. Nah, kita merubah mindsetnya. Kalau ada adik kelasnya jatuh, contohnya ini mah dirangkul. Adik kenapa jatuh? Ayo sini dulu gitu. Ayam tersini gitu. Pernah tinggal gitu. Jadi toleransi nanti ada gitu. Rasa kasih sayangnya itu ada gitu terhadap teman. Pernah nggak sih lihat anak seperti itu sekarang? Ada, oke. Ada ya. Iya. Kemudian ada rasa hormat. Ibu dan Bapak tumbuhkan rasa hormat. Tadi betul karena ada pembiasaan di sebelum pembelajaran itu, ada pembiasaan yang menuju ke hal yang baik, rasa hormat. Sekarang itu kita dituntut melek IT. Anak-anak dituntut harus bisa ber-IT. Tapi di sisi lain emosi, bukan emosinya kita harus pintar menyaring atau ya. Menyaring, jangan sampai kebudayaan asing masuk itu tidak disaring oleh kita. Kita sebagai pendidik yang harus menyaringnya. Rasa hormat yang saya rasakan dari zaman dulu Ibu dan Bapak, rasa hormat terhadap orang tua itu sangat dijunjung sekali. Kalau kita lewat di depan orang tua itu badan rengkuh, kemudian mengucapkan salam atau tidak sungkangan. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak
yang kalau misalnya lewat orang tua cul lupa kayak gitu ya, bisa, tapi tidak sebagian. Tapi alhamdulillah untuk di SDN Kertasari itu tidak nampak karena siswa-siswinya itu religius, sehingga setiap bertemu dengan guru tidak seperti itu ya. Terutama ibu bapak gurunya sangat mencerminkan budaya positif sekali. Kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Komitmen itu harus ada pada sikap murid. Jadi ibu dan bapak, kita tugasnya bukan hanya bikin RPP saja, bukan hanya istilah nama ngajar, ngitung, maca, nulis, ngitung saja, tapi tugas kita yaitu membentuk karakter. Kenapa? Karakter utama. Karena kalau misalnya seorang manusia atau murid yang sudah membentuk karakter yang baik, insya Allah akan mengikuti dengan kecerdasan emosional yang bagus. Jadi terkadang anak-anak kalau karakternya kurang baik dalam pengelolaan kelas atau dalam pembelajaran juga itu tidak baik. Pertama, kurang sabar. Namanya oke, sabar sama karena tidak sabar karena karakternya kurang baik, tutup udah seperti itu. Tapi kalau misalnya dia mempunyai karakter yang bagus, dia bertanggung jawab, sebelum dia selesai melaksanakan tugas, mungkin mau apel kabatur, tidak akan mengganggu teman yang lain karena dia mempunyai karakter yang sudah baik ya. Kemudian di sini ada 9 pilar karakter. Sebelum ke Profil Pancasila kan dulu pernah ada 9 karakter ya, sebelum kita ke kurikulum Merdeka Belajar. Cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, santun, dermawan, suka menolong, kepemimpinan, keadilan, baik rendah hati, toleransi, kedamaian, kesatuan. Kemudian menurut the seven essential virtues yaitu building moral intelligence, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ibu dan bapak bisa kita lihat di sini nilai kebajikan universal baik itu di Indonesia ataupun di luar, tetap pada dasarnya kita harus toleransi di dalam setiap nilai kebajikan. Di sini toleransi ada, kemudian rasa hormat ada, kemudian empati ada ya. Nah, itu merupakan suatu nilai kebajikan besar. Lanjut, disiplin positif. Menurut Dian Joss dalam bukunya Restitusi School Discipline, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi kata disiplin juga berasal dari kata akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ibu dan bapak, di sini kita harus makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak ibu dan bapak? Jawab, lamun kita kata disiplin saja, apa yang terbenak dari pikiran ibu dan bapak? Apa itu disiplin? Mengikuti aturan yang telah ditentukan di sekolah maupun di rumah. Di sekolah maupun di rumah. Ya, itulah disiplin. Kemudian Baik waktu maupun dalam belajar. baik waktu maupun dalam belajar. Ada lagi? Terima kasih Ibu. Ya, betul sekali. Ya, disiplin itu mematuhi aturan. Ada lagi? Bu Popon katanya. Pak Yani, apa itu disiplin? Baik, Bu. Ya.
sudah ada Gitu. dan dijalankan. Dan dijalankan. Ya, jadi kata aturan itu ya, mengikuti aturan yang sudah ada. Baik. Ya, Bu Bapak. Terima kasih Pak. Ya, betul sekali. Biasanya kita mengenal kata disiplin itu lengkap dengan kata aturan yang harus dipatuhi. Namun dari patuhi pasti kena hukuman atau misalnya kena sanksi, betul? Iya, baik. Bu Bapak, apa itu disiplin? Yang terlintas di kepala saya ketika mendengar kata disiplin pasti mendengar kata hukuman. Hukuman terus mengenal lamun misalnya ada disiplin pasti dihukum, betul. Lamun dengan sepatu ke sekolah lari seperti itu ya. Kalau misalnya kita kata disiplin itu biasanya setiap hari Senin kita suka melihat anak-anak yang tidak menggunakan topi karena aturan dalam upacara bendera itu anak laki-laki harus menggunakan topi. Apabila misalnya tidak menggunakan topi, kita anak-anak dikedepankan supaya menjadi jerak. Seperti itu? Iya, betul sekali. Iya betul Ibu dan Bapak. Pasti terpikir di benak Ibu dan Bapak bahwa disiplin itu dengan aturan dan hukuman. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan dengan kata disiplin dengan kata tertib, aturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sudah sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, Ibu dan Bapak. Nah ini nih, jadi di disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam budaya positif sekarang itu Ibu dan Bapak dituntut tidak ada yang namanya hukuman. Tidak ada yang gini, kalau misalnya contoh, kalau misalnya menggunakan helm, kita berkendara wajib menggunakan helm. Itu aturan apa kesepakatan? Misalnya aturan. Kalau bisa tidak menggunakan helm, dikenakan sanksi. Sanksinya namun ditilang. Ya seperti itu. Itu merupakan hukuman ya. Jadi pokoknya terhuyung terang menggunakan helm berarti dihukum atau ditilang. Tapi dengan gunakan pasti ditilang. Karena bayangkan alasan sudah 1 meter atau tidak apabila diri tadinya apa dengan menggunakan helm deh. Angger, ada polisinya nyumput, prit, ada aturan gitu kan seperti itu. Tidak ada kesepakatan antara polisi dan kita. Pokoknya apa lalu ke warung, terkadang menggunakan helm Pak, dia kalau ditilang, oh dia nih boleh mana? Kesepakatan jelas. Tapi kalau aturan tidak ada ya seperti itu. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai, iya. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, betul tidak? Jadi misalnya, leres tadi, kadang helm kulantaran helm ditambut di bumi teh gaduh helm deui. Kawan, tuh bingung makanya dia budak panas, kudu ka oke, makanya kayak rajian kudu kumaha. Kan gitu, itu merasa nyaman tidak? Tidak nyaman kan? Adanya aturan seperti itu. Nah, adanya aturan seperti itu merasakan ketidaknyaman kepada kita, padahal kita melanggarnya bukan artinya kita niat melanggar kan? Coba kalau misalnya aturannya bisa disepakati, artinya Bapak pokoknya nama bisa nego. Ada nggak aturan yang bisa nego? Ada nggak aturan yang bisa nego? Rata-rata aturan mampu ya. Kok kalau tidak melaksanakan kena sanksi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk pencapaian kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin. Jadi di zaman dahulu oge kudu disiplin, namun di sana hoyong meningkatkan barangkali anu sukses anu hebat dunia akhirat. Jadi kudu disiplin. Tapi paradigma disiplin di sini dirubah yang berbeda, tidak disiplin lagi. Jika tadi terikat dengan aturan. Nah,
pelajari nanti ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi gini, tumbuhkan rasa disiplin pada murid-murid kita tanpa kita harus kasih tahu, sadar diri. Jadi menumbuhkan rasa motivasi internal itu sangat susah ya, Ibu dan Bapak, sangat susah sekali. Kenapa? Karena yang namanya motivasi internal itu muncul dari diri sendiri. Kadang kita berpikir bahwa murid kalau dibentuk oleh kita, disuruh oleh kita akan nurut. Kan kayak gitunya, misalnya kamu kalau misalnya tidak memakai topi lagi, maka kamu nanti minggu depan akan dihukum. Nah, seperti itu. Apakah mungkin murid itu akan menggunakan topi? Itu kan hanya sesaat saja mungkin ya. Mungkin pada hari itu saja dia takutnya, minggu depan hilang deh. Karena motivasi dari diri dalam diri itu tidak ada gitu ya. Jadi inti dari disiplin di sini yaitu disiplin diri, motivasi internal. Nah, teori kontrol. Setiap orang punya kontrol kendali atas dirinya sendiri. Yakin tidak? Yakin tidak? Coba saya praktekkan. Bu, Ibu dan Bapak genggamkan tangannya. Tapi Ibu harus yakin bahwa Ibu tidak akan tergoda oleh saya. Ya, misalnya ini. Sok Bu, ayeuna. Ibu dan Bapak coba buka tangannya. Nah, harus kewek. Tanamkan pada diri Anda tidak mau membuka kepala kanan, tetapi pada dipengaruhi ya. Bu, Pak, coba panggaraukeun pipi nu Ibu sareng Bapak garok. Atuh teu. Bu, Pak, pamili salam urang kali salam. Nah, pandangannya biasanya sakumaha. Oke, dapat ini satu tadi awal dua. Kemudian, Bu, Pak, kalau misalnya meminta uang, anak-anak biasanya tangannya seperti apa sih? Kemudian gini, Ibu dan Bapak kalau berdoa, kata Allah, doa orang kaya yang mencipta diri Allah, cing, kalau misalnya berdoa, tangannya seperti apa sih? Berdoa itu tangannya harus diginiin, Ibu dan Bapak sok coba diginiin, sok giniin tangannya. Nah itu contoh Ibu dan Bapak. Terima kasih Ibu dan Bapak, tepuk tangan. Ibu dan Bapak itu contoh dari keyakinan bahwa biasanya kita itu berhalusinasi bahwa murid yang kita ajarkan akan nurut kepada kita. Misalnya jika tadi buka kan itu karena itu Ibu sudah punya keyakinan pada diri Ibu. Tadi yang pertama cek Ibu kudu yakin kata genggaman kanan atau ketika muka kan gitu ya. Tapi kan kalau misalnya anak tidak mempunyai motivasi internal, maka akan dibuka. Karena kan pengaruh oleh saya yang suruh membuka. Itu seperti itu. Itu hanya sesaat saja. Tapi kalau misalnya Ibu dan Bapak mempunyai motivasi internal, bahwa saya akan tumbuh seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini bahwa realitas kebutuhan dari stimulus respon yaitu kebutuhan kita berbeda. Jadi waktu stimulus respon kebutuhan itu sama, tapi menurut teori kontrol kebutuhan itu berbeda. Contoh ya, dulu kita kalau belajar berpikir bahwa kebutuhan itu sama.
dalam satu kelas. Nah, sekarang berubah bahwa dalam satu kelas kebutuhan anak itu berbeda, sehingga kita harus berkreatif mungkin mencari cara agar semua kebutuhan anak yang berbeda-beda tersebut bisa terpenuhi. Itu pada stimulus teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam stimulus respon, kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi jika tadi dulu mah udah itu dulu ke orang pokok nama kudu yang orang kudu orang zaman kayak nama itu. Jadi kita hanya sebagai mengarahkan saja, tetap anak yang mempunyai kontrol diri sendiri. Lanjut Bu. Teori motivasi. Seseorang melakukan sesuatu karena adanya suatu dorongan, betul tidak? Contohnya seperti apa? Ada yang bisa mengatakan? Seseorang melakukan sesuatu karena ada suatu dorongan. Contoh Abdi. Saya mengikuti jalan guru penggerak karena ada dorongan dari teman saya. Kemudian ada dorongan contoh-contoh yang sudah ada. Dan dorongan ingin mengembangkan kompetensi dulu. Kompetensi diri. Itu merupakan motivasi saya menjadi calon guru penggerak. Contoh yang lain ada enggak? Misalkan seorang siswa mengerjakan tugas supaya dia menjadi siswa berprestasi dan pada akhirnya mendapat hadiah. Misalkan itu dorongan salah satunya. Ya, betul sekali. Ya, betul. Jadi segala sesuatu itu harus ada motivasi sehingga akan terbentuk sesuatu yang positif. Seorang melakukan sesuatu karena adanya suatu dorongan itu merupakan motivasi diri. Ya, betul. Kemudian menurut Dinesh Ghosh dalam bukunya Restitution School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, betul tidak? Jadi kumaha caranya menghindari hukuman kan gitu. Oh berarti orang kudu pakai helm gitu ya. Kemudian 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, betul? Jadi gini, saya tadi contoh dari Bu Popon bahwa anak tersebut belajar karena ingin menjadi juara, itu kan mendapat imbalan. Kemudian 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menimbulkan rasa percaya diri, saya ingin seperti ini, saya ingin menjadi sukses, itu mungkin akan memotivasi dirinya supaya lebih baik lagi. Hukuman dan penghargaan. Nih, ini yang mungkin menurut saya menarik. Apakah menarik juga menurut Bapak Ibu? Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan beda atau sama? Beda atau sama? Beda. Beda. Ada yang mengatakan sama? Oke. Ada yang mengatakan sama? Ada yang mengatakan beda? Apa bedanya hukuman dan penghargaan? Ada yang bisa mengatakan apa bedanya hukuman dengan penghargaan? Boleh? Apa itu hukuman? Apa itu penghargaan? Boleh? Pagi? Iya. Menurut saya kalau hukuman itu biasa disebutkan dengan punishment. Kalau penghargaan itu reward. Reward. Contohnya? Contoh hukuman misalnya anak tidak disiplin, melanggar kedisiplinan atau aturan pasti akan dihukum atau dikasih punishment. Dan bila anak membuat hal yang bagus, positif, pasti akan diberi penghargaan minimal dengan verbal oleh gurunya, misalnya oh kamu bagus, kamu baik. Itu salah satu penghargaan yang paling sederhana. Ya baik, terima kasih. Yaitu menurut Pak Ingin hukuman dan penghargaan itu berbeda.
hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi gini Ibu, terkadang kita tidak sadar memberikan hukuman itu sepihak. Contoh tadi Pak Ginin bilang lamun anak terdisiplin langsung dihukum. Apakah anak menerima? Nah itu bisa aja anak tersebut tidak disiplin karena ada alasan, karena ada kebutuhan pada dirinya, sehingga terlihat atau memunculkan suatu ketidakdisiplinan. Seharusnya kita sebagai pendidik bertanya dulu sebelum melakukan hukuman. Untuk sekarang, jadi buat teling kan kayak tadi, buat teling tenang helm teh emang tegaduh helm, tapi keadaan di rumah ada anak yang sakit, kan harusnya kalau misalnya kita ada kesepakatan dengan aturan, mungkin bisa saja kita tidak ditilang karena kita sudah sepakat. Karena di dalam hukuman itu tidak ada kesepakatan baku dan berlaku satu arah. Saya membuat aturan, berarti otomatis yang aturan yang dibuat saya harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, berarti pihak yang kedua harus menanggung akibatnya, seperti itu ya. Nah, dalam Al-Fiqhon mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut dia, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengumumkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman. Nah, dia berpendapat bahwa hukuman itu merupakan penghargaan atau penghargaan itu merupakan hukuman. Jadi hukuman antara hukuman dan penghargaan itu sama. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa di dalam di dalam tindakan belajar itu ada penghargaan yang sesungguhnya. Terkadang kalau siswa mendapat penghargaan ada hukuman di sisi lain. Dia berpendapat seperti itu. Apakah pendapatnya sama dengan Ibu dan Bapak? Ya, itu tergantung pada konteks ya. Hukuman itu disimpan di mana dan penghargaan itu disimpan di mana. Terkadang kita berpikir ini, penghargaan merupakan suatu motivasi, sedangkan hukuman suatu jadi anak merasa gagal, suatu keyakinan yang digagalkan oleh tindakan kita sendiri, kan seperti itu ya. Nah itu berarti tergantung pada situasi dan kondisinya. Posisi kontrol guru, ada yang disebut penghukum, ada yang disebut pembuat rasa bersalah, ada yang disebut teman, pemantau, manajer. Nah ini saya mau nanya nih, di sini posisi Ibu dan Bapak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Siapa yang mau menjawab? Baik, saya akan bertanya Pak Yadi. Pak Yadi sebagai apa? Sebagai guru, ingin menjadi guru seperti apa? Apakah? Ya boleh Pak. Jadi kita ingin guru seperti apa? Apakah menjadi guru penghukum atau pembuat rasa bersalah atau menjadi teman atau pemantau manajer? Menjadi kawan kebal. Iya. Yang memberikan nanti aturan seperti apa dan hukum seperti apa yang harus dilakukan kepada anak dulu. Iya. Selanjutnya nanti anak-anak bisa mengikuti apa yang saya omongkan kepada murid-murid. Iya. Berarti menjadi teman dan manajer. Iya. Oke, menjadi teman dan manajer. Ada lagi? Siapa? Mas Pak? Abang mau menjadi apa? Mau menjadi apa? Kita sebagai guru mau menjadi apa sih? Kalau penghukum itu ngejas, menghukum anak tanpa ditanya dulu? Menjadi teman. Kalau menjadi teman mungkin kita bisa lebih tahu dulu
kalau misalkan tadi ibu tuh kita harus tahu dulu anak itu latar belakangnya seperti apa. Mungkin kalau misalkan anak sendiri tidak membawa topi, mungkin dia tidak punya, atau latar belakang keluarganya mungkin tidak mampu. Kita harus tahu dulu. Jadi kita dekati dulu, mungkin bisa sebagai teman ataupun orang tua untuk sekolah. Mungkin itu. Iya, terima kasih. Bisa. Ya, siapa lagi? Boleh? Satu orang lagi? Boleh. Bisi mau semuanya 1 sampai 5. Saya mah ingin jadi penghubung. Oke. Membuat rasa bersama boleh. Baik. Ya, ya mulailah. Ingin seperti apa sih? Kadang jadi teman atau pemantau dan juga manajer. Iya. Seperti temannya kan anak-anak kadang ingin dirangkul, ingin dimengerti, ingin kalau belajar juga ibu, saya mau belajar ini, kadang kita ayo belajar ini, asal jangan lari-lari gitu. Ya, terus Kalau pemantaunya mungkin lebih memantau kegiatan anak-anak supaya biar menjadi apa? Tidak jadi gaduh di iya. kelasnya. Ya, terus manajer? Bisa memanage kelas. Iya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan untuk mulailah. Dan kita semua. Baik, lah. Ya, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar manusia itu kita mempunyai 5, yaitu bertahan hidup, kedua penguasaan, ketiga kesenangan, keempat kebebasan, kelima kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ibu dan bapak, sebagai pendidik kita harus mengenal kebutuhan dasar peserta didik. Wajib itu mah bagi peserta didik. Kenapa? Karena kita harus mengetahui apabila anak mempunyai masalah atau melakukan kesalahan, kita harus mengetahui dasar dari kebutuhan hidup anak tersebut. Apakah anak tersebut melakukan kesalahan karena bermasalah di bertahan hidupnya, atau kesenangannya, atau kebebasannya, kasih sayang dan rasa diterima, atau penguasaan. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Anak itu meminta ibu gurunya untuk bernyanyi. Bu, nyanyi lah, bosan. Ibu nyanyi, ibu yang main kain tidak. Apakah itu termasuk kebutuhan dasar yang mana? Hah? Kesenangan. Baik. Contoh yang gini, yang kedua. Misalnya anak teh ke sekolah teh osok mungkin jajan. Nah, kemana? Ayo boy, nyumpun malah. Nah, seperti itu. Apakah bisa dikatakan anak itu salah? Memalak. Dalam satu waktu mungkin kita bisa mengatakan anak itu salah. Tapi dalam prinsip kebutuhan dasar manusia, kita wajib dulu mengetahui kunaon sih alasan si anak tersebut pakai malak. Bahwa anak teh tidak makan dari rumah, atau di rumah tadi pasien acis jajan pisan, tos mater tadi pasien acis jajan, apa menurut ke sekolah teh? Nah seperti itu, mungkin itu bukan merupakan kesalahan bagi kita yang mengetahui kebutuhan dasar anak tersebut, betul tidak? Tentu nama yang disalahkan malah mah, yuk acis jajan menurut bapak, sok jajan gitu daripada malah karena rencana kan gitu. Tapi kalau kita tidak memahami kebutuhan dasar murid, maka kita akan menghukum dia. Kamu marah? Udah kamu dihukum, disimase, itunya seperti itu. Jadi tetap kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, yaitu yang 5 ini: penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Ibu dan bapak, apabila di dalam pembelajaran atau kegiatan di sekolah ada kita menguasai 5 ini, insya Allah karakter murid akan terbentuk. Kenapa? Karena kita harus mengetahui bahwa anak tersebut bisa menguasai materi, kemudian anak itu merasa senang pada materi tersebut atau pembelajaran tersebut, kemudian anak tersebut merasa bebas dalam pembelajaran tersebut, tidak terkekang. Jadi dia akhirnya tinggal lihat ya, Bu, panjang sama Raha. Nah itu kan
anak merasa terbebani dalam pembelajaran, tidak menyenangkan. Tapi kalau misalnya anak merasa senang, merasa bebas, mungkin anak itu merasa tidak terasa dalam pembelajaran. Nah, ibu terus ibu kenapa mau tahu ibu deui kan seperti itu merasa. Jadi tetap kita sebagai pendidik harus mengetahui kebutuhan dasar manusia yang akan dijadikan kebutuhan dasar pada peserta didik. Lalu ibu dan bapak, bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Ini merupakan yang utama bagi peserta didik kita dan juga kita ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ibu dan bapak ini berdampak psikologis kepada peserta didik. Terkadang kita mempunyai murid yang kurang kasih sayang di rumahnya, broken home, atau misalnya ibu dan bapaknya bekerja sibuk, sehingga anaknya ketemu ibu dan bapaknya hanya di malam hari saja. Ibu dan bapak sebagai pendidik merasa miris kalau seperti itu ya. Jadi tugas kita yaitu memberikan kasih dan kasih sayang kepada murid kita dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jangan sampai murid teh datang ke kelas teh merasa dikucilkan atau merasa minder. Jadi kita yang harus membentuk karakter anak supaya anak itu merasa nyaman dan ada dikelilingi oleh ibu bapak guru dan teman-temannya. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok itu merupakan yang terpenting bagi pembentukan karakter peserta didik. Yaitu penguasaan, berikutnya yaitu penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Di sini penguasaan di sini yaitu yang tadi memotivasi diri sendiri supaya dia itu menjadi anak yang berkualitas, menjadi anak yang berprestasi. Itu berarti ada pada penguasaan ya. Jadi kita harus membentuk peserta didik yang menguasai kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak tidak tertekan, tidak terbebani, itulah merupakan kebebasan. Jadi tetap kita hanya sebagai fasilitator. Kesenangan. Nah, ibu dan bapak, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain atau ketawa. Ibu dan bapak, ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tertawa, pokoknya. Jadi uing kabumi teh kurang kali teh senang, stres. Kita bisa memberikan trik and trik atau pembelajaran atau metode yang bisa menyenangkan siswa sehingga dia tidak stres pulang kabumi teh. Mama ini mau masa bawaan, kalau gitu, lihat pelajaran lagi kese, pokoknya mah gak bisa. Tapi gini, sampai ke rumah, mama kayak challenging. Namun tadi bapak guru, ibu guru, terus nenang-nenang, pokoknya mah rame, pokoknya mah dia seperti itu. Jadi anak akan termotivasi untuk belajar. Nah, ibu dan bapak, tadi apa yang dimaksud dengan peraturan? Di sini ibu dan bapak, peraturan itu merupakan suatu aturan yang baku yang dilaksanakan oleh seseorang dan secara sepihak. Misalnya, kita mempunyai peraturan sekolah ya. Apabila anak tidak melakukan atau tidak melaksanakan peraturan itu ada sanksi. Ibu dan bapak ciptakan keyakinan kelas, kesepakatan yang dibuat bersama guru dan murid untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi, yang profil Pancasila, yang mandiri, kritis, toleransi, gotong royong, itu ya. Ibu dan bapak coba sekarang rubah mindset kita dalam aturan, yaitu kesepakatan, keyakinan kelas. Jadi dibuat kesepakatan antara ibu dan bapak di kelas. Kalau misalnya kesepakatan atau keyakinan itu dibuat oleh siswa, maka apabila tidak dilaksanakan oleh siswa,
mungkin tidak akan merasa bersalah atau tidak akan merasa berat karena kesepakatan tersebut dilaksanakan atas keyakinan atau kesepakatan tadi yang siapa sih yang membuat kesepakatannya? Murid. Nah, dan guru. Siapa yang mempunyai keinginannya? Murid, siswa yang ingin misalnya ibu setiap pagi saya ingin baca doa apa misalnya, atau ibu setiap pagi saya ingin menyanyikan lagu ini, atau bu nanti kalau misalnya ada yang buang sampah nanti dihukumnya jangan pakai uang atau jangan nyuci WC, tapi dihukumnya misalnya membacakan surat ayat apa misalnya seperti itu disepakati dengan guru. Maka ibu dan bapak, apakah ada sanksinya? Biasanya kalau kesepakatan antara murid dan guru itu sanksinya tidak terlalu berat. Kenapa? Karena yang membuat kan murid sendiri udah sepakat, dia akan dalam motivasi internalnya sudah terpatrik. Duh, kurang kalau misalnya terlaksana kan itu sudah disepakati dulu saya, itu mah keinginan saya, berarti kita yang harus disepakati. Tapi kalau peraturan yang sudah bagus, kadang anak lupa. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan antara anak dan aturan. Tapi kalau keyakinan kelas, biasanya anak akan selalu mengingat dan melaksanakannya. Nah, dari mulai sekarang ibu dan bapak tolong buat peraturan yang ganti mindsetnya bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Jadi pasti keyakinan kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 berbeda dan sesuai keinginan guru dan murid tersebut disepakati. Berarti boleh dalam satu semester sekali atau boleh 1 tahun. Jadi kesepakatan keyakinan itu bisa dibuat dalam jenjang 1 tahun boleh. Yang atas, nah itu untuk keyakinan kelas. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah, mendapat tantangan peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan, masukan-masukannya dicatat, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur membentuk keyakinan kelas, kemudian tinjau kembali daftar curah yang tadi dicurahkan oleh murid tersebut. Semua anak harus mencurahkan keinginannya ya, nanti disepakati mana sih curah yang terbanyak, itu akan menjadi keyakinan kelas. Jadi setiap anak harus mencurahkan keinginannya. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding atau tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Baik. Nih, contoh keyakinan kelas 5. Ini disepakati oleh semua murid. Mereka diberi kertas, kemudian ingin seperti apa kesepakatan mereka, kemudian suara terbanyak baru dituliskan. Mereka ingin bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling menolong, hidup rukun dengan teman. Apabila ada salah satu melanggar, mungkin itu sudah kesepakatan kelas, ada konsekuensinya dari kesepakatan kelas ini. Ibu dan bapak, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita ada yang namanya mengenal segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Misalnya gini ibu dan bapak, kita mempunyai anak tersebut tadi yang tadi mengalah, itu anak harus bisa mencari solusi sendiri atas kesalahannya tersebut. Nah, kasus yang tadi itu ada dalam bisa menggunakan tahapan restitusi sehingga anak tidak merasa gagal menjadi dirinya. Jadi sehingga anak merasa tidak merasa setelah kita tanya
dalam tahapan restitusi itu anak merasa nyaman, anak merasa saya mah tadi dipanggil sama ibu guru tidak dimarahin, saya mah panggil ibu guru tapi saya mah mau gitu lagi. Jadi ada merasa ada efek jerak tapi tidak menimbulkan rasa gagal pada siswa itu dari kegiatan segitiga restitusi. Dilanjut aja. Nah, lanjut kurang ini. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakini anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Biasanya ibu dan bapak di dalam segitiga restitusi, kalimatnya itu yang lembut untuk menyarankan. Jangan ada, jadi ini berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tapi kalau tidak dilakukan lagi, kayak gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu anak-anak, tapi tidak dilakukan lagi. Jadi membuat anak tidak merasa gagal, tapi menumbuhkan disiplin positif pada diri anak. Jadi budak zaman ayeuna mah perlu dikerasan kalau makin mantahun cenah gitu kan. Jadi makin keras. Jadi gunakan segitiga restitusi dengan kata-kata yang ini. So, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Jadi, kamu sudah istirahat itu, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi, biarkan anak yang mencari solusi sendiri atas kesalahan yang mereka berbuat. Berbuat seperti itu, agar kamu tidak mengulanginya lagi. Seperti apa yang akan kamu buat? Biarkan dia yang mencari solusi, karena dengan cara seperti itu anak-anak tidak akan melakukan kesalahan itu bagi dan tidak merasa menjadi asing. Kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya Bu, aku hanya menyantai, dia tidak mau. Nah, ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi. Tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya kamu mencubit, kamu memukul, atau misalnya kamu menendang. Coba kita pikirkan tindakan kamu yang mana sampai berteriak, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak untuk kamu? Penting Bu. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus sabar. Sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah. Kalau ada teman yang menyontek, saya akan melaporkan kepada ibu guru. Ya bagus. Ya tepat sekali. Baik Ibu dan Bapak, itu merupakan penerapan segitiga restitusi yang merupakan penutup dari kegiatan diseminasi budaya positif dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih karena Ibu dan Berikut merupakan penerapan pemahaman pada siswa dengan membentuk keyakinan kelas. Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini Ibu akan membuat suatu suatu keyakinan kelas. Suatu keyakinan kelas yang disepakati oleh kalian semua satu kelas di sini. Jadi berlakunya untuk kelas kalian ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu.
Oke, baik. Keyakinan kelas itu sama halnya dengan peraturan sekolah, anak-anak. Peraturan sekolah tahu tidak? Tidak boleh menggunakan atribut bebas. Jadi kalian harus menggunakan atribut sekolah yang sudah ada aturannya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak boleh kesiangan. Jadi kalau misalnya masuk jam 7:15 kalian sudah ada di sekolah jam 7. Itu merupakan aturan yang harus kalian patuhi. Nah, sekarang kita akan membuat aturan yang disepakati oleh kalian dan ibu sebagai guru kalian. Jadi, aturan di sini yaitu kesepakatan atau keyakinan kelas yang kalian inginkan. Misalnya contoh, kalian Bu, kalau misalnya di pagi hari itu sebelum pembelajaran kita ice breaking dulu Bu, apa gitu, misalnya mau nyanyi dulu, tapi nyanyinya nyanyi bukan selain lagu wajib, misalnya atau Bu, kalau misalnya tidak boleh menggunakan atribut bebas. Jadi kalian harus menggunakan atribut sekolah yang sudah ada aturannya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak boleh kesiangan. Jadi kalau misalnya masuk jam 7:15 kalian sudah ada di sekolah jam 7. Itu merupakan aturan yang harus kalian. Nah, nanti apabila ada kalimat yang sama, maka itu akan menjadi kesepakatan kalian ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, ini merupakan kesepakatan kalian atau keyakinan kalian. Mau seperti apa sih aturan yang ada di kelas ini? Nanti dari semua ini Ibu akan baca dan nanti kita putuskan mana yang akan diambil menjadi kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Baik anak-anak, setelah Ibu tadi membaca bahwa keyakinan kelas di kelas 5 ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalian yang membuat, kalian juga harus melaksanakannya. Semangat? Semangat. Yakin melaksanakannya? Yakin. Harus dipatuhi? Berikut adalah tayangan testimoni dari salah satu perwakilan guru SDN Kertasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Trinita Agustinasari sebagai calon guru penggerak angkatan 9, saya menjadi tahu tentang kebijakan universal yang mana di dalamnya terdapat profil pelajar Pancasila. Selain itu juga saya menjadi tahu tentang posisi kontrol diri. Posisi kontrol diri terdiri dari 5, yaitu 1 sebagai penghukum, yang kedua sebagai rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol diri saya di sini yaitu sebagai teman, yang mana bisa memberikan rasa aman dan nyaman terhadap peserta didik kita. Yang kedua sebagai pemantau. Sebagai pemantau, selayaknya kita bisa mengawasi tingkah laku ataupun pergerakan anak-anak didik kita di kelas sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu sebagai manajer, yang mana kita bisa memberikan motivasi terhadap anak-anak dan bisa membuat anak-anak kita lebih bertanggung jawab terhadap permasalahan ataupun hal-hal yang terjadi pada diri mereka. Dan nanti saya akan membuat kesepakatan kelas. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah ilmu ini sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.